Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjar Safitri, dosen manajemen UNU Purwokerto, yang akan menyampaikan mengenai pengantar akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Itu nanti akan dipelajari di materi tentang pengantar akuntansi ini. Karena pengantar akuntansi ini berusaha untuk mengenalkan mahasiswa mengenai sedikit tentang akuntansi. Sebelum kita memahami mengenai apa itu akuntansi, kita akan mempelajari mengenai hubungan antara sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah organisasi atau sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu apa? Yaitu ngapain bikin perusahaan. Ada yang tujuannya adalah laba, ada yang tujuannya non laba. Laba berarti dia berorientasi pada keuntungan, non laba berarti berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tetap dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dana yang dikeluarkan. Laba dan nirlaba itu siklus akuntansinya sama dari hulu ke hilir. Nah, dari hulu ke hilir ini dia sama, tetapi riak-riaknya yang agak sedikit berbeda. Riak-riak di sini adalah akun-akunnya mungkin, rumus-rumusnya tertentunya mungkin itu akan sedikit berbeda. Nah, riak-riak tadi yang berbeda itu disebabkan karena tadi ini jenis-jenis usahanya. Jenis-jenis usaha itu dibedakan menjadi dua. Ada jenis usaha berdasarkan badan hukumnya, ada berdasarkan kegiatan pokoknya. Berdasarkan badan hukumnya itu ada PT, ada CV, ada firma, ada koperasi, ada perseorangan atau individu. Kemudian berdasarkan kegiatan pokoknya itu ada jasa, ada dagang, ada manufaktur atau industri. Nah, dari jasa itu adalah suatu perusahaan yang kegiatannya adalah memberikan suatu jasa atau kegiatan yang tidak terlihat. Kemudian dagang itu adalah suatu perusahaan yang kegiatannya hanya membeli barang kemudian menjualnya tanpa mengubah suatu produk. Misalnya suatu toko kelontong itu perusahaan jasa, dia membeli Indomie kemudian langsung menjualnya tanpa harus memasaknya. Kalau sampai dia melakukan proses memasak, berarti dia adalah proses masuk dalam manufaktur karena merubah bentuknya dari mie instan yang dikemas menjadi mie instan yang matang. Jadi manufaktur itu adalah suatu kegiatan membeli sesuatu atau bahan baku, kemudian mengubahnya, ada proses produksinya, kemudian menjualnya. Jadi manufaktur itu dia biasanya lebih kompleks akuntansinya karena prosesnya memang lebih banyak. Selanjutnya, kita harus mengetahui mengenai pengertian akuntansi dan peranannya dalam bisnis. Menurut American Accounting Association menyebutkan bahwa akuntansi merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi kegiatannya itu ada 3, yaitu mengidentifikasi dalam bentuk nota-nota, mengukur dalam bentuk jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, kemudian melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan, baik laba rugi, neraca maupun perubahan modal dan arus kas. Kemudian laporan keuangan tersebut disetorkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan yang jelas dan tegas. Selanjutnya, menurut Horizon et al. Itu menyebutkan bahwa akuntansi adalah suatu informasi yang mengukur mengenai kegiatan aktivitas bisnis. Jadi aktivitas bisnisnya itu diukur apa dia memberikan keuntungan atau tidak dan lain-lainnya. Kemudian dikomunikasikan kepada pihak pengambil keputusan. Di sini biasanya adalah manajer. Maka dari itu mahasiswa manajemen itu sangat membutuhkan yang namanya akuntansi karena itu adalah dasar untuk mengambil keputusan bagi perusahaannya atau instansinya. Di sisi lain, akuntan itu juga sangat berguna karena dia memberikan manfaat berupa informasi keuangan kepada pihak-pihak manajemen. Kemudian akuntansi secara umum lagi itu mengenai sejarahnya. Akuntansi itu kalau menurut buku yang tercatat, sejarah awalnya dipelopori oleh Luca Pacioli. Dia dikenal sebagai bapak akuntan dunia. Tetapi secara penelusuran kita sebagai seorang muslim, akuntansi itu sudah dikenal sejak zaman Rasulullah ya, dimana itu sudah ditulis dalam hadis beliau dan juga dalam Quran bahwa ketika terjadi hutang piutang itu harus ditulis oleh kedua belah pihak. Jadi dan juga harus ada saksi. Di sini hutang piutang ditulis oleh kedua belah pihak itu terlihat adanya pencatatan ganda debit dan kredit. Kemudian dalam siklus dari akuntansi itu adalah pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Jadi dalam akuntansi ini ada proses pencatatan dalam bentuk nota-nota, kemudian dalam pengikhtisaran dalam bentuk jurnal umum, buku besar, neraca saldo, neraca lajur,
Nah, setelah neraca lajur ini dia akan masuk ke pelaporan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca, kemudian laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan lainnya. Nah, untuk menghasilkan proses siklus akuntansi ini, yang 3 tahap ini harus menggunakan akun-akun atau nama atau keterangan. Akun-akun di sini ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ini ya akun yang harus dihafalkan nanti. Selanjutnya, kita harus mempelajari mengenai bidang akuntansi. Akuntansi itu tadi kan suatu ilmu untuk mengidentifikasi, kemudian mengikhtisarkan, melaporkan data-data keuangan kepada kemudian dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, akuntansi itu kan masih umum. Kemudian akuntansi dikhususkan lagi, seiring dengan perkembangan zaman dikhususkan. Ada akuntansi keuangan yang dia bertugas untuk laporan keuangan perusahaan. Biasanya dia melakukan analisis terhadap laba, terhadap hutang, terhadap pengembalian laba, dan lain-lainnya. Kemudian ada auditing atau akuntan publik, itu bertugas untuk melakukan audit terhadap bagaimana siklus akuntansi atau proses akuntansi yang ada di perusahaan baik negeri maupun swasta. Akuntansi biaya biasanya ada di perusahaan manufaktur untuk mengukur biaya-biaya dan harga pokok produksi. Akuntansi manajemen biasanya ada di perusahaan-perusahaan baik swasta maupun negeri untuk mengukur bagaimana efisiensi manajemennya. Akuntansi anggaran biasanya untuk mengukur penganggaran dari suatu proyek maupun produk yang ada di suatu perusahaan. Akuntansi perpajakan itu akuntansi yang mengukur pajak suatu perusahaan maupun perseorangan. Bisa dalam bentuk konsultan pajak, jadi berusaha membantu untuk perseorangan atau perusahaan menghitung pajak, maupun ada di pemerintah, yaitu kantor-kantor pajak. Kemudian akuntansi pendidik, yaitu pihak atau profesi yang bekerja untuk mensosialisasikan ilmu akuntansi seperti guru maupun dosen. Akuntansi pemerintah adalah akuntan yang bekerja di kantor-kantor pemerintah. Itu profesi akuntansi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pihak-pihak memakai akuntansi. Di sini adalah pihak intern dan pihak ekstern. Bisa dilihat dalam lingkaran ini. Ini adalah perusahaan atau PT misal ya. Yang saya arsir di sini adalah pihak intern atau manajemen atau pimpinan. Pihak ekstern adalah pihak-pihak luar. Di sini ada kreditor, ada investor, ada masyarakat, ada pemerintah, ada pelanggan. Nah, pihak-pihak ekstern ini dia juga membutuhkan informasi akuntansi dari sebuah perusahaan untuk dasar dari pengambilan keputusan mereka. Misalnya kreditor atau bank ya, bertugas untuk memutuskan apakah memberikan hutang atau tidak. Pemerintah dijadikan dasar untuk penentuan pajak. Kemudian investor untuk tetap menanamkan modal di perusahaan itu atau tidak. Itu berbeda-beda kepentingannya. Tadi pemakai informasi akuntansi ya. Selanjutnya mengenai syarat apa yang dibutuhkan agar informasi akuntansi itu bermanfaat. Yang pertama adalah dapat dipahami, jadi dapat dibaca oleh seluruh pihak, baik itu manajemen maupun pihak-pihak eksternal tadi. Relevan dengan keadaan perusahaan. Handal, itu maksudnya terbebas dari kesalahan-kesalahan nominal, kesalahan-kesalahan salah posting, dan lain-lainnya. Netralitas, tidak berpihak kepada pihak-pihak tertentu atau kepada misalnya partai tertentu atau mungkin agama tertentu dan lainnya. Jadi netral, memang sesuai dengan kondisi perusahaan. Lengkap, itu mewakili semua kondisi perusahaan. Komparabilitas, dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, misalnya tahun 2020 dengan tahun 2021. Selanjutnya mengenai jenis perusahaan yang sudah saya jelaskan tadi ya, berdasarkan kepemilikan modal, ada perusahaan perseorangan, ada perusahaan persekutuan. Di sini ada PT, CV, ada perseorangan, ada koperasi dan lainnya. Kemudian berdasarkan kegiatan pokoknya, ada jasa, ada dagang, ada manufaktur. Jadi itu tadi jenis perusahaannya ya. Untuk akuntansinya sama dari hulu ke hilir. Siklusnya sama dari pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Hanya riak-riaknya yang berbeda. Riak-riak di sini adalah akun-akunnya, rumusnya beberapa itu berbeda. Tetapi cara berpikirnya tetap sama dari hulu ke hilir. Selanjutnya mengenai akun. Kita gunakan tangan kita ya, 5 tangan kita. Tangan kanan ya, ada jari kelingking itu untuk H, jari manis untuk U, jari tengah untuk M, jari telunjuk untuk P atau pendapatan, jari jempol untuk B atau beban. Harta atau H atau jari kelingking ditemukan dengan B. Jadi ini ditemukan dengan ini. Jadi bertemu bersama. H dan B saldo normalnya ada di debit. Jadi dia bertambah di debit dan dia berkurang di kredit. Selanjutnya H dan B sudah bertemu ya. Yang berdiri kan tinggal U sama E. UMP.
Utang, modal, pendapatan dia bertambah di kredit dan dia berkurang ada di debit. Jadi ketika utang bertambah maka tulislah di kredit. Ketika utang berkurang dia di debit. Jadi harus diingat-ingat ya, UMP itu adalah jarinya dia yang berdiri ya, itu di kredit. HB itu H bertemu dengan B, itu dia bertambah di debit. UMP tadi sudah ya, bertemu saldo normalnya itu ada di kredit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akun real dan akun nominal. Kembali ke sebelumnya dulu, akun real itu adalah akun-akun yang ini, HUM. Dia adalah akun yang terlihat. Real itu maksudnya terlihat. Kita punya modal, kita punya tanah, kita punya uang, itu kan terlihat. Kalau akun nominal itu adalah akun pembantu. Ini nominal. Dia akun pembantu untuk mewujudkan akun real. Dia ada di laporan laba rugi biasanya dan harus ditutup. Ini ya. Untuk rincian akun real bisa dilihat di PowerPoint nanti ya. Ada harta, ada aktiva lancar, aktiva tetap. Aktiva lancar itu adalah aktiva yang mudah diuangkan. Aktiva tetap itu aktiva yang untuk diuangkan membutuhkan waktu yang agak lama, seperti tanah. Kita mau jual itu kan waktunya lama. Utang itu ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang biasanya lebih dari 1 tahun waktu pelunasannya. Kemudian untuk modal itu disesuaikan, modal tuan X, modal tuan Y. Kalau misalnya CV kan itu ada beberapa orang. Kalau perorangan berarti modal X saja gitu. Berarti kalau PT itu ada modal saham, ada modal lain-lainnya dan lain-lain ya. Kemudian akun nominal. Itu ada akun pendapatan beban. Pendapatan dan beban ini juga ada pendapatan beban usaha, ada pendapatan dan beban di luar usaha. Kemudian akun nominal tadi adalah akun pembantu untuk mewujudkan akun real dan dia harus ditutup di jurnal penutup. Selanjutnya mengenai utang vs piutang itu harus dipelajari ya. Utang itu adalah uang yang kita pinjam. Piutang adalah uang yang dipinjamkan. Jadi kita meminjamkan orang, itu berarti kita punya piutang. Kalau kita pinjam uang ke bank, berarti kita punya hutang. Orang yang meminjamkan uang disebut kreditur. Orang yang pinjam uang berarti disebut debitur. Jadi kita misalnya pinjam ke uang ke bank, berarti kita adalah debitur. Banknya adalah kreditur. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai persamaan dasar akuntansi. Ini adalah hal yang harus kita pahami di awal sebelum mempelajari siklus yang lain. Persamaan dasar akuntansi di sini adalah kita punya apa, aset itu ya. Kita punya apa? Punya motor, punya mobil, punya rumah. Sumbernya dari mana sih? Kita bisa dari hutang, liabilities, bisa jadi dari ekuitas atau modal. Jadi tadi kita punya rumah, punya mobil gitu ya. Rumah ternyata dari hutang. Kemudian ternyata dari gaji juga. Misalnya rumahnya harganya 100 juta, hutangnya 50 juta, dari kumpulan gaji 50 juta atau warisan. Itu harus seimbang antara apa yang kita punya dengan sumbernya dari mana. Seperti itu. Jadi persamaan dasar itu konsepnya itu. Nah, ketika aset itu bertambah, maka liabilitas maupun ekuitas pun harus ditambah. Jadi ini harus seimbang ya. Aset liabilitas itu harus seimbang ketika dia bertambah. Ini juga sisi sini harus bertambah. Kalau dia berkurang berarti sisi sini juga harus berkurang. Nah, selanjutnya apa sih yang menambah? Yang menambah itu bisa investasi dari pemilik, setoran modal. Yang mengurangi berarti bisa dari penarikan uang, pref itu penarikan oleh pemilik. Kemudian yang menambah lagi lainnya mungkin dari pendapatan, dari gaji, kemudian dari penjualan. Yang mengurangi misalnya beban listrik, beban gaji, beban iklan, dan lain-lain. Jadi ada sisi yang menambah tadi ya persamaan dasar, ada sisi yang mengurangi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah paham tentang persamaan dasar, tadi sumbernya dari mana, dapatnya berapa, itu selanjutnya memahami mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ada 3, yaitu pencatatan, pengikhtisaran, kemudian pelaporan. Nah, dalam setiap tahapan ini ada rinciannya. Pencatatan dia dicatat dalam bukti transaksi. Di sini ada faktur, nota, kwitansi, memo. Kemudian dipindahkan dalam jurnal umum. Jurnal umum itu kayak catatan harian. Kemudian dibedakan dalam buku besar. Buku besar itu tiap akun-akun yang tadi ada harta, utang, modal itu ditulis berdasarkan kalkulasi atau penjumlahan transaksi di jurnal umum. Nah, setelah itu masuk ke pengikhtisaran. Berdasarkan akun-akun yang di buku besar dibuatlah neraca saldo. Neraca saldo itu kumpulan-kumpulan akun. Kemudian ada penyesuaian, kadang
di realita sama di catatan itu beda, maka perlu ada penyesuaian. Setelah itu dikumpulkan dalam neraca lejur, kemudian dibuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan. Ini merupakan aspek yang sangat penting yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak manajemen. Ada neraca. Neraca itu untuk menunjukkan harta, itu sumbernya dari mana saja. Nanti bisa di search di Google ya bentuk neraca. Kemudian ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, jadi modal awal, kemudian modal akhirnya berapa, pertambahnya itu karena apa atau berkurangnya karena apa. Kemudian laporan arus kas, itu berhubungan dengan kas masuk dan kas keluar. Itu ya, demikian materi tentang pengantar akuntansi. Saya akhiri dan semoga dapat dipahami. Silakan apabila ada yang bertanya silakan komentar di grup maupun di komentar YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.